Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Pondro Setiawan, NPM 20144600316. Saya Reza Anugrah Wijaya, NPM 20144600322. Perkenalkan, nama saya Okta Adelia Agatha, NPM 20144600329. Saya Putri Rahmawati, nomor induk mahasiswa 20144600331. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kansa Aulia dengan NPM 20144600347. Nama saya Arista Putri Wijaya, NPM 0144601348. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama dibagi menjadi 3, yaitu menggunakan gambar yang diarsir. Yang kedua menggunakan garis bilangan. Yang ketiga menggunakan blok pecahan. Pada gambar yang diarsir, gambar persegi panjang yang diarsir merupakan model imajinasi dari proses partisipasi sebuah objek. Salah satu proses aktivitas untuk pembelajaran pecahan yaitu partisi. Setelah partisi objek, gambaran partisi objek yang lebih general yaitu menggunakan gambar yang diarsir. Contoh, ada soal 2/6 ditambah 3/6. Kita menggunakan persegi panjang yang dibagi menjadi 6 bagian. 6 bagian tersebut disebut penyebut. Pada persegi panjang yang pertama diarsir 2 bagian yang menjadi pembilang. Pada persegi panjang yang kedua diarsir 3 bagian yang menjadi pembilang. Selanjutnya digabung arsiran tersebut menjadi 5 arsiran atau hasil akhir yaitu 5/6. Kesimpulan yang didapat yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat diperoleh hasilnya dengan menjumlah pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Yang kedua, menggunakan garis bilangan. Menggunakan garis bilangan sebagai salah satu ukuran pada operasi penjumlahan untuk menyadarkan esensi dari pecahan yang tidak hanya sekedar sebagai part-whole relation, tetapi pecahan sebagai pembagian dari garis bilangan adalah model yang baik bagi pecahan sebagai unit pengukuran. Contohnya membuat garis bilangan. Pada contoh soal 2/6 ditambah 3/6. Garis bilangan tersebut mulai dari 0 ke kanan menuju 2/6 dan dilanjutkan menjadi 3/6 lagi sehingga menjadi 5/6 atau 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6 garis tebal. Garis tebal menggambarkan hasil akhir. Yang ketiga, menggunakan blok pecahan. Penjumlahan pecahan dapat diperagakan menggunakan blok pecahan. Peragakan ini hampir sama dengan peragakan gambar yang diarsir. Sebaiknya menggunakan blok pecahan berupa lingkaran karena keping-keping pecahan dari lingkaran bentuknya sangat khusus. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. 2. Pengurangan pecahan berpenyebut sama. Dalam pengurangan pecahan, sebetulnya sama dengan penjumlahan pecahan, yakni kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Tetapi untuk mengurangkan pecahan yang telah sama penyebutnya, operasi pengurangannya hanya mengurangi pembilangnya saja. Contoh, 5/7 dikurangi 2/7 sama dengan 3/7. 2/4 dikurang 1/4 sama dengan 1/4. Penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama.
Cara menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut tanpa melalui proses atau media peraga. Untuk penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut berbeda, harus menyamakan penyebut tersebut menggunakan KPK. Contoh yang pertama yaitu 1/6 ditambah 1/3 sama dengan 1/6 ditambah 1 kali 2 per 3 kali 2 sama dengan 1/6 ditambah 2/6 sama dengan 1 ditambah 2/6 sama dengan 3/6 sama dengan 3 bagi 3 per 6 bagi 3 sama dengan 1/2. Yang kedua yaitu 3/8 ditambah 3/10 sama dengan 3 kali 5 per 8 kali 5 ditambah 3 kali 4 per 10 kali 4 sama dengan 15/40 ditambah 12/40 sama dengan 27/40. Contoh yang nomor 3 yaitu 5/12 ditambah 7/18 sama dengan 5 kali 3 per 12 kali 3 ditambah 7 kali 2 per 18 kali 2 sama dengan 15/36 ditambah 14/36 sama dengan 29/36. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Dalam mempelajari pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama, tidak jauh berbeda dengan pembelajaran penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama, yaitu dengan cara menyamakan penyebut kedua pecahan tanpa proses atau menggunakan media peraga. Tetapi untuk mengurangi pecahan, biasanya berbeda penyebut dilakukan dengan menyamakan penyebut yang dikurangi. Berikut langkah-langkahnya. Sebagai contoh soal, 3/4 dikurangi 2/6 sama dengan. Nah, selanjutnya menyamakan penyebut. Dalam menyamakan penyebut dapat dilakukan dengan cara menghitung KPK penyebut dari pecahan yang dihitung. Berdasarkan contoh, dihitung KPK dari 4 dan 6. Hasil KPK dari 4 dan 6 adalah 12, maka 3/4 dikurangi 2/6 sama dengan titik-titik per 12 dikurangi titik-titik per 12. Selanjutnya menghitung pecahan senilai. Mencari pecahan senilai dengan menyebut KPK dari masing-masing pecahan yang dikurangi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut sehingga diperoleh pecahan senilai yang tepat. Sebagai contoh, 3/4 sama dengan 3 kali 3 per 4 kali 3 sama dengan 9/12. Lalu 2/6 sama dengan 2 kali 2 per 6 kali 2 sama dengan 4/12. Maka hasil dari 3/4 dikurang 2/6 sama dengan 3 kali 3 per 4 kali 3 dikurang 2 kali 2 per 6 kali 2. Maka hasilnya 9/12 dikurang 4/12. Bagi penyebut KPK dengan penyebut awal untuk menemukan pasangan perkalian. Lalu yang terakhir, mengurangi dengan pecahan senilai. Saat mengurangi pecahan dengan penyebut yang sama, maka yang dikurangi hanya pembilang. Sebagai contohnya, 3/4 dikurangi 2/6 sama dengan 3 kali 3 per 4 kali 3 dikurangi 2 kali 2 per 6 kali 3 sama dengan 9/12 dikurangi 4/12, maka hasilnya 5/12. Hasil tersebut tidak bisa disederhanakan lagi. Namun sebagai catatan, jika hasil pengurangan adalah pecahan tidak biasa, maka nilai tersebut dapat diubah ke bentuk yang lebih sederhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan campuran. Secara umum, penjumlahan pecahan campuran hampir sama dengan penjumlahan pecahan biasa. Hanya saja pecahan campuran nilai bulat dan nilai pecahan dipisahkan terlebih dahulu. Contohnya pada bilangan 7 3/4 ditambah 2 2/5. Cara yang pertama yaitu
memisahkan nilai bulat dan pecahan terlebih dahulu. Cara yang kedua yaitu menjumlahkan nilai bulat. Cara yang ketiga yaitu menjumlahkan nilai pecahan dengan menggunakan cara seperti menjumlahkan pecahan biasa di atas. Cara yang keempat yaitu menyederhanakan hasil pecahan. Jika hasil penjumlahan nilai pecahan adalah pecahan tidak sama, maka perlu disederhanakan. Dapat menggunakan cara seperti contoh menjumlahkan pecahan biasa di atas. Cara yang terakhir yaitu menghitung hasil akhir, sehingga dapat dihitung hasil akhirnya. Poin yang keenam yaitu pengurangan pecahan campuran. Pengurangan pecahan campuran dapat kita temukan atau kita lakukan dengan melakukan 4 tahap, yaitu tahap pertama, memisahkan nilai bulat dan pecahan. Semisal ada soal seperti ini, 8 3/4 min 4 2/6. Kita pisahkan dulu nilai bulat ini dan pecahannya ini. Kita tuliskan seperti ini, dikurung 8 min 4 tutup kurung ditambah 3/4 dikurangi 2/6 tutup kurung. Setelah ini kita lakukan tahap kedua yaitu menghitung nilai pecahan. Menghitung nilai pecahan dapat kita lakukan dengan sama dengan buka kurung 8 min 4 tutup kurung ditambah buka kurung 3 kali 3 per 4 kali 3 min 2 kali 2 per 6 kali 2 tutup kurung. Dalam pengoperasian ini penyebut 4 dan 6 kita samakan agar dapat mengoperasikan pecahan ini. Dengan cara kita cari KPK-nya yaitu 12. Dan ini faktornya kita tuliskan agar 4 ini kali berapa agar hasilnya 12 dan 6 ini kali berapa hasilnya 12. Kemudian kita turun ke sini sama dengan 8 min 4 ini dalam kurung ditambah buka kurung 9 per 12 min 4 per 12 tutup kurung. 9 ini kita dapatkan dari 3 kali 3 dan 4 didapatkan dari 2 kali 2. Dan ini penyebutnya telah sama hasil dari ini dan KPK-nya. Kemudian kita tulis seperti ini, buka kurung 8 min 4 tutup kurung ditambah 5 per 12 ini didapatkan dari 9 min 4 ini 5 hasilnya. Jika penyebutnya sama ini, pecahan pengurangan penyebutnya sama, yang kita operasikan hanya pembilangnya saja, jadi yang penyebutnya akan tetap, jadi 5 per 12. Setelah itu kita ke tahap selanjutnya yaitu menghitung nilai bulat. Menghitung nilai bulat kita lakukan dengan di dalam kurung atau nilai bulat ini kita langsung operasikan, yaitu 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Lalu yang bilangan pecahan ini kita turunkan, jangan lupa diberi tanda tambah dulu, 5 per 12 seperti ini. Setelah itu kita ke tahap selanjutnya yaitu menggabungkan nilai. Menggabungkan nilai hanya dituliskan, turunkan seperti ini, 4 ini ditulis 5 per 12 dan ketemu hasilnya. Itulah cara untuk melakukan operasi pengurangan pecahan campuran.